Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arik Prasetyo NIM 3101230237446 akan menjelaskan bagaimana perhitungan KAMIN secara manual. Jadi untuk menghitungan KAMIN secara manual yaitu ada beberapa tahap di sini. Pertama adalah clustering. Clustering ini mengelompokkan data ke dalam grup atau cluster yang mirip satu sama lain di dalamnya dan berbeda dengan grup lainnya. Kemudian untuk clustering ini termasuk dalam unsupervised learning, dan juga output dari clustering berupa pembagian cluster atau assessment. Untuk manfaat clustering itu sendiri, ini mengubah segmentasi objek, pelanggan, produk dan sebagainya, dan juga bisa membuat label pada dataset. Kemudian manfaat ini juga untuk mendeteksi outlier. Maksudnya di sini outlier adalah jika pada kasus-kasus di luar seperti pencucian uang. Kemudian di algoritma clustering ini sangat populer, yaitu untuk metodenya K-means, K-midweight, dan agglomerative clustering. Untuk terminologi dasar dari clustering ini sendiri, K maksudnya jumlah cluster yang ingin dibentuk, dan cluster adalah sekelompok data yang mirip sama lain. Kemudian untuk centroid, ini adalah titik tengah dari sebuah cluster itu sendiri. Dan untuk mengukur jarak antar dua titik ini menggunakan rumus Euclidean distance. Dengan rumus D ini maksudnya jarak sama dengan akar x2 min x1 kuadrat plus y2 min y1 kuadrat. Kemudian untuk clustering tipenya ini ada Cartesian clustering. Ini membagi data ke dalam beberapa grup clustering tanpa struktur hierarki. Kemudian K-means, midweight, dan sebagainya. Untuk hierarki clustering, yaitu mengelompokkan data dalam bentuk pohon. Maksudnya ini ada ini istilahnya tree line structure atau dendrogram. Kemudian agglomerative clustering bottom up, divisive clustering top down, dan sebagainya. Kemudian ada density based clustering, grid based clustering, dan model based clustering. Untuk clustering evaluation ini membutuhkan proses data untuk menilai kualitas hasil clustering, SSE, sum of squared error, kemudian seberapa kompak dalam sebuah cluster, dan DBI, Davis Baldwin Index, seberapa jauh atas terpisah antar cluster itu sendiri. Dan band SSE mau DBI nilai rendah menunjukkan hasil cluster yang bagus. Untuk algoritma K-means ini membagi data ke dalam cluster berdasarkan kedekatan terhadap centroid. Jadi ini akan cepat dan efisien untuk data aset yang besar. Dan untuk tahapannya algoritma K-means ini, yang pertama adalah tentukan jumlah cluster K-nya. Kemudian untuk yang kedua adalah pilih secara acak K-centroid awal dari data atau nilai random dalam rentang nilai atribut. Kemudian yang ketiga, hitung jarak setiap data ke semua centroid. Dan keempat adalah kelompokkan data ke cluster dengan centroid terdekat. Kemudian yang kelima adalah hitung ulang centroid sebagai rata-rata semua data dalam cluster. Yang keenam adalah ulangi langkah 3-5 cluster tidak berubah converge. Seperti kasus
algoritma Cummins ini kelompokkan, maksudnya saya studi kasus ini kita coba kelompokkan menjadi dua kelompok berdasarkan berat dan tinggi. Dan ini adalah dataset dari data ini, ID-nya di A sampai E, kemudian ada dua dataset berat, ini masuk ke kilogram dan tinggi masuk ke dalam satuan sentimeter. Nanti kita di sini adalah akan menentukan nilai sentroid awal iterasi 1 dengan rumus C1 sentroid 1 sama dengan A55160, kemudian C2 sentroid 2 C90175. Ini dari mana? Karena kita ngambil dari ini dari A, misalkan ini datanya 55 dan 160 tadi, dan C2 90 dan 175. Di studi kasus ini ya, maksudnya ini adalah simulasi data sederhana. Kalau di dunia nyata ya akan lebih banyak dan lebih kompleks atribut datanya dan harus bertipe numerik seperti ini. Kemudian untuk menghitung jarak setiap titik ke sentroid iterasi 1 ini menggunakan rumus Euclidean distance D sama dengan X1 min C1 kuadrat plus X2 min C2 kuadrat. Makanya kita masuk ke tabel ini sendiri untuk perhitungan. Jadi di rumusnya ke C1 55160 dan ke C2 90175. Kita ngambil dari mana? Kita ngambil dari sini untuk angka yang dimasukin itu untuk A55160 dan C1 maksud saya, kemudian C2 90175 di sini. Kemudian untuk perhitungan di A ini akar 55 min 55 kuadrat plus 160 min 160 kuadrat sama dengan 0. Kemudian di C2 90 min 55 kuadrat plus 195 min 160 kuadrat sama dengan akar 35 kuadrat plus 15 kuadrat sama dengan 125 plus 125 sama dengan akar 1450 sama dengan 3808. Ini kalau misalkan di C1 lebih kecil angkanya masuk ke klaster 1. Kemudian di B ada 58 min 55, itu ngambil dari mana? 58 dari 5 ini untuk B 58 1658 min 55 kemudian plus 165 min 160 dari mana? 160 dari sini min 165 kuadrat sama dengan 3 kuadrat plus 5 kuadrat sama dengan 9 plus 25 akarnya 34 kemudian jadi 5,83. Demikian untuk yang B ini juga 90 min 58 kuadrat plus 175 min 165 kuadrat sama dengan akar 32 kuadrat plus 10 kuadrat. Ini menjadi akhirnya perhitungan 1124 sama dengan 33,53. Ini karena di sini lebih kecil makanya masuk ke C1. Dan untuk selanjutnya 90 min 55 kuadrat plus 175 min 160 kuadrat sama dengan 135 kuadrat min 15 kuadrat. Ini akan terhitung sampai akar 1400 sama dengan 480 sama dengan 38,08. Dan untuk di sini ada 90 min 90 min 90. Nah, ini ambil dari sini kuadrat plus 175 min 175. Ini sama dengan 0 karena ini lebih kecil, makanya masuk ke klaster 2. Sampai ke E nanti perhitungannya juga sama. Ini ambil dataset dari sini untuk angka-angkanya. Jadi 185 min 55 kuadrat. Ini 85 min 55 kuadrat plus 170 min 160 kuadrat sama dengan akar 30. Kita lanjutkan untuk pembacaannya di sampai E ini
di 62 min 55 kuadrat plus 162 min 160 kuadrat ini akan menghasilkan akar 53 sama dengan 7,28. Kemudian untuk yang ini 150 min 62 kuadrat plus 175 min 162 kuadrat menghasilkan 953 akarnya dan jadi 30,87 untuk hasilnya, jadi masuk ke klaster 1 karena ini lebih kecil. Untuk hasilnya klaster 1 sama dengan A, B, E dan klaster 2 C, D. Kemudian untuk menghitung yang perhitungan yang centroid yang kedua, iterasi yang kedua ini, jadi C1 ini untuk centroid 1 titik A 55,160, B 58,165 dan E 62,162. Untuk rata-ratanya berat 55 plus 58 plus 62 dibagi 3 sama dengan 58,33. Tingginya 160 plus 165 plus 162 dibagi 3 sama dengan 162,33. Dan C1 ini ketemunya 58,33,162,33. Dan C2 atau centroid 2 ini di titik C sama dengan 90,175 dan D 85 dan 170. Untuk rata-ratanya berat sama dengan 90 plus 85 bagi 2 ketemunya 87,5 dan tingginya 175 plus 170 bagi 2 ketemunya 172,5 dan C2 adalah 87,5 dan 172,5. Ini di slide selanjutnya adalah untuk menghitung ulang jarak ke centroid yang baru iterasi 2 dengan rumus Euclidean distance-nya adalah D x1 min c1 kuadrat plus x2 min c2 kuadrat. Ini sama kayak tadi mengambil dari dataset yang di atas. Kita langsung baca saja untuk rumus yang ke C1 dan 58,33 dan 161,33 dan ke C2 87,5 dan 172,5. Kemudian di A1 58,33 min 55 kuadrat plus 162,33 plus 160 kuadrat ini akan menghasilkan akar 16,5 sama dengan 4,06. Dan di yang C2 adalah 87,5 min 55 kuadrat plus 172,5 min 160 kuadrat ini akan menghasilkan akar 121.212,5 ini sama dengan 34,85. Ini masuk ke klaster 1 karena ini lebih kecil dari yang ini. Kemudian untuk P 58,33 min 58 kuadrat ini akan menghasilkan akar 11,2 sama dengan 3,35 dan 87,5 di yang kedua ini 87,5 min 58 kuadrat plus 172,5 min 165 kuadrat akan menghasilkan akar 926,5. Jadi akan menjadikan 30,44. Ini masuk ke klaster 1 karena lebih kecil di klaster satunya ini. Sampai ke E ini kita sudah memasukkan dan perhitungan ini masing-masing sudah ada yang lebih kecil, misalkan ini 2 lebih kecil masuk ke klaster 2 dan ini lebih kecil yang di klaster 1 ini akan masuk ke klaster 1. Jadi kesimpulannya ada klaster 1 A, B, E, klaster 2 C, D. Dan untuk kesimpulan dari perhitungan ini, Kamens ini selesai ya anggota klaster dan nilai centroidnya tidak berubah sampai iterasi kedua. Jadi klaster 1 A 55,160, B 58,165, E 62,162 dan rata-rata beratnya 55 plus 58 plus 62 bagi 3 58,33. Tinggi 160 plus 165 plus 162 bagi 3 162,33 hasilnya. Kemudian di C1 58,33 dan 162,33. Klaster 2 C 90,175 dan D 85,170. Untuk rata-rata beratnya 90 plus 85 bagi 2
87,5, dan tinggi 175 plus 170 bagi 2 didapat 172,5. Untuk C2 adalah 87,5 dan 172,5. Demikian untuk video kali ini. Jadi untuk perhitungan Kames manual ini semoga bisa menambah ilmu kita bersama. Demikian Pak untuk video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.